Oke, aku akan jawab semuanya tanpa aku tutup-tutupin. Kami akan mengupas tuntas mengenai perkembangan terbaru dalam kasus perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artikel ini akan menyajikan informasi mendalam dan menyeluruh untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai jalannya sidang dan kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan pemanggilan pihak tergugat. Kasus perceraian antara selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah telah menarik perhatian publik. Sidang cerai yang dijadwalkan pada tanggal 16 Juli 2024 ini mengalami kendala karena alamat rumah Sarwendah yang dicantumkan dalam gugatan cerai ternyata tidak sesuai. Hal ini mengakibatkan ketidakhadiran Sarwendah dalam persidangan tersebut. Pada sidang yang seharusnya mengagendakan pemanggilan tergugat, pihak pengadilan menemukan bahwa alamat yang diberikan oleh Ruben Onsu tidak ditemukan nama Sarwendah. Menurut keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, T. Marbun, alamat tersebut tidak sesuai dengan yang ada di data pengadilan. Majelis Hakim memerintahkan pihak Ruben Onsu untuk menyerahkan alamat baru Sarwendah yang benar agar pemanggilan ulang dapat dilakukan. Meskipun terdapat kendala alamat, pihak Ruben Onsu tidak perlu mengajukan gugatan baru. Majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbarui alamat tanpa harus mengulang proses dari awal. Majelis Hakim juga membuka kemungkinan untuk mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Mediasi ini dapat dilakukan jika kedua pihak hadir secara lengkap dalam persidangan. Proses mediasi bertujuan untuk mencari solusi damai sehingga gugatan cerai dapat dicabut dan pasangan dapat berdamai. Sidang berikutnya dijadwalkan seminggu setelah sidang terakhir, di mana pihak Ruben Onsu harus menyerahkan alamat baru Sarwendah kepada majelis hakim. Alamat tersebut akan digunakan untuk memanggil kembali pihak tergugat. Keputusan selanjutnya tergantung pada kelengkapan dokumen dan kehadiran pihak-pihak terkait dalam sidang. Kasus perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih dalam proses dan menghadapi beberapa kendala administratif. Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi pihak penggugat untuk memperbarui informasi agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Potensi mediasi masih terbuka, yang memberikan harapan bagi keduanya untuk menyelesaikan permasalahan dengan damai. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses persidangan dan tahapan selanjutnya, berikut adalah rekomendasi diagram yang dapat digunakan. Dengan informasi dan diagram di atas, diharapkan pembaca mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai perkembangan terbaru dalam kasus perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan update terbaru secepatnya. Sidang cerai antara Ruben Onsu dan Sarwendah terus menarik perhatian publik. Kasus ini penuh dengan dinamika yang menarik untuk diikuti. Ruben Onsu dan Sarwendah adalah pasangan selebriti terkenal di Indonesia. Mereka telah membangun karir di dunia hiburan selama bertahun-tahun. Alasan pasti perceraian mereka belum diungkapkan ke publik. Namun, spekulasi dan rumor terus beredar di kalangan penggemar dan media. Sidang pertama dijadwalkan pada tanggal 16 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua belah pihak tidak hadir pada sidang ini. Sidang mengalami kendala karena alamat rumah Sarwendah yang dicantumkan dalam gugatan cerai tidak ditemukan oleh pengadilan. T. Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa alamat yang diberikan oleh pihak penggugat tidak valid. Majelis Hakim memerintahkan pihak Ruben Onsu untuk menyerahkan alamat baru Sarwendah yang benar agar pemanggilan ulang dapat dilakukan. Meskipun ada kendala alamat, pihak Ruben Onsu tidak perlu mengajukan gugatan baru. Mereka hanya perlu memperbarui alamat tanpa harus mengulang proses dari awal. Majelis Hakim membuka kemungkinan untuk mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi damai. Proses mediasi dapat dilakukan jika kedua pihak hadir dalam persidangan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tanpa perlu melanjutkan gugatan cerai. Jika mediasi berhasil, gugatan cerai bisa dicabut dan pasangan dapat berdamai. Jika tidak, proses pengadilan akan dilanjutkan. Sidang berikutnya dijadwalkan seminggu setelah sidang terakhir. Pihak Ruben Onsu harus menyerahkan alamat baru Sarwendah kepada majelis hakim. Alamat baru yang diserahkan akan digunakan untuk memanggil kembali pihak tergugat. Proses ini memastikan bahwa semua pihak mendapatkan pemberitahuan yang tepat. Hak tergugat untuk membela diri harus dihormati. Pengadilan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka. Majelis Hakim memiliki kebijakan untuk memanggil kembali tergugat jika alamat baru ditemukan. Hal ini untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. Mediasi dianggap penting oleh pengadilan karena dapat menyelesaikan masalah tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Proses mediasi melibatkan hakim mediator yang ditunjuk. Kedua belah pihak dipanggil untuk mencoba mencari solusi damai. Hakim mediator bertugas untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan damai.
Mediasi diharapkan dapat menghindari konflik yang berkepanjangan. Alamat baru yang diberikan harus valid dan sesuai dengan data yang ada. Hal ini untuk memastikan bahwa pemanggilan dapat dilakukan dengan benar. Pihak Ruben Onsu harus segera mengajukan alamat baru untuk mempercepat proses pemanggilan ulang. Pengadilan membutuhkan informasi yang akurat untuk melanjutkan proses. Mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Ini adalah langkah positif dalam proses perceraian. Kehadiran kedua belah pihak dalam mediasi sangat penting. Tanpa kehadiran mereka, proses mediasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Setelah mediasi, jika tidak ada kesepakatan, proses peradilan akan dilanjutkan. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang ada. Mediasi yang berhasil dapat mengurangi stres dan konflik. Ini memberikan solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak dan keluarga mereka. Pengadilan berharap mediasi dapat membantu menyelesaikan masalah tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Pemanggilan ulang akan dilakukan segera setelah alamat baru diterima. Pengadilan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan pemberitahuan yang tepat. Hak tergugat untuk membela diri harus dihormati. Pengadilan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka. Penyelesaian damai adalah tujuan utama mediasi. Pengadilan berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Keputusan akhir ada di tangan majelis hakim. Mereka akan memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Kasus perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah masih dalam proses. Pengadilan memberikan kesempatan untuk mediasi dan berharap dapat mencapai penyelesaian yang damai. Kami akan mengupas tuntas mengenai perkembangan terbaru dalam kasus perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artikel ini akan menyajikan informasi mendalam dan menyeluruh untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai jalannya sidang dan kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan pemanggilan pihak tergugat. Kasus perceraian antara selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah telah menarik perhatian publik. Sidang cerai yang dijadwalkan pada tanggal 16 Juli 2024 ini mengalami kendala karena alamat rumah Sarwendah yang dicantumkan dalam gugatan cerai ternyata tidak sesuai. Hal ini mengakibatkan ketidakhadiran Sarwendah dalam persidangan tersebut. Pada sidang yang seharusnya mengagendakan pemanggilan tergugat, pihak pengadilan menemukan bahwa alamat yang diberikan oleh Ruben Onsu tidak ditemukan nama Sarwendah. Menurut keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, T. Marbun, alamat tersebut tidak sesuai dengan yang ada di data pengadilan. Majelis Hakim memerintahkan pihak Ruben Onsu untuk menyerahkan alamat baru Sarwendah yang benar agar pemanggilan ulang dapat dilakukan. Meskipun terdapat kendala alamat, pihak Ruben Onsu tidak perlu mengajukan gugatan baru. Majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbarui alamat tanpa harus mengulang proses dari awal. Majelis Hakim juga membuka kemungkinan untuk mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Mediasi ini dapat dilakukan jika kedua pihak hadir secara lengkap dalam persidangan. Proses mediasi bertujuan untuk mencari solusi damai sehingga gugatan cerai dapat dicabut dan pasangan dapat berdamai. Sidang berikutnya dijadwalkan seminggu setelah sidang terakhir, di mana pihak Ruben Onsu harus menyerahkan alamat baru Sarwendah kepada majelis hakim. Alamat tersebut akan digunakan untuk memanggil kembali pihak tergugat. Keputusan selanjutnya tergantung pada kelengkapan dokumen dan kehadiran pihak-pihak terkait dalam sidang. Kasus perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih dalam proses dan menghadapi beberapa kendala administratif. Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi pihak penggugat untuk memperbarui informasi agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Potensi mediasi masih terbuka, yang memberikan harapan bagi keduanya untuk menyelesaikan permasalahan dengan damai. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses persidangan dan tahapan selanjutnya, berikut adalah rekomendasi diagram yang dapat digunakan. Dengan informasi dan diagram di atas, diharapkan pembaca mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai perkembangan terbaru dalam kasus perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan update terbaru secepatnya. Sidang cerai antara Ruben Onsu dan Sarwendah terus menarik perhatian publik. Kasus ini penuh dengan dinamika yang menarik untuk diikuti. Ruben Onsu dan Sarwendah adalah pasangan selebriti terkenal di Indonesia. Mereka telah membangun karir di dunia hiburan selama bertahun-tahun. Alasan pasti perceraian mereka belum diungkapkan ke publik. Namun, spekulasi dan rumor terus beredar di kalangan penggemar dan media. Sidang pertama dijadwalkan pada tanggal 16 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua belah pihak tidak hadir pada sidang ini. Sidang mengalami kendala karena alamat rumah Sarwendah yang dicantumkan dalam gugatan cerai tidak ditemukan oleh pengadilan. T. Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa alamat yang diberikan oleh pihak penggugat tidak valid.
Majelis Hakim memerintahkan pihak Ruben Onsu untuk menyerahkan alamat baru Sarwendah yang benar agar pemanggilan ulang dapat dilakukan. Meskipun ada kendala alamat, pihak Ruben Onsu tidak perlu mengajukan gugatan baru. Mereka hanya perlu memperbarui alamat tanpa harus mengulang proses dari awal. Majelis Hakim membuka kemungkinan untuk mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi damai. Proses mediasi dapat dilakukan jika kedua pihak hadir dalam persidangan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tanpa perlu melanjutkan gugatan cerai. Jika mediasi berhasil, gugatan cerai bisa dicabut dan pasangan dapat berdamai. Jika tidak, proses pengadilan akan dilanjutkan. Sidang berikutnya dijadwalkan seminggu setelah sidang terakhir. Pihak Ruben Onsu harus menyerahkan alamat baru Sarwendah kepada majelis hakim. Alamat baru yang diserahkan akan digunakan untuk memanggil kembali pihak tergugat. Proses ini memastikan bahwa semua pihak mendapatkan pemberitahuan yang tepat. Hak tergugat untuk membela diri harus dihormati. Pengadilan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka. Majelis Hakim memiliki kebijakan untuk memanggil kembali tergugat jika alamat baru ditemukan. Hal ini untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. Mediasi dianggap penting oleh pengadilan karena dapat menyelesaikan masalah tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Proses mediasi melibatkan hakim mediator yang ditunjuk. Kedua belah pihak dipanggil untuk mencoba mencari solusi damai. Hakim mediator bertugas untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Mediasi diharapkan dapat menghindari konflik yang berkepanjangan. Alamat baru yang diberikan harus valid dan sesuai dengan data yang ada. Hal ini untuk memastikan bahwa pemanggilan dapat dilakukan dengan benar. Pihak Ruben Onsu harus segera mengajukan alamat baru untuk mempercepat proses pemanggilan ulang. Pengadilan membutuhkan informasi yang akurat untuk melanjutkan proses. Mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Ini adalah langkah positif dalam proses perceraian. Kehadiran kedua belah pihak dalam mediasi sangat penting. Tanpa kehadiran mereka, proses mediasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Setelah mediasi, jika tidak ada kesepakatan, proses peradilan akan dilanjutkan. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang ada. Mediasi yang berhasil dapat mengurangi stres dan konflik. Ini memberikan solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak dan keluarga mereka. Pengadilan berharap mediasi dapat membantu menyelesaikan masalah tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Pemanggilan ulang akan dilakukan segera setelah alamat baru diterima. Pengadilan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan pemberitahuan yang tepat. Hak tergugat untuk membela diri harus dihormati. Pengadilan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka. Penyelesaian damai adalah tujuan utama mediasi. Pengadilan berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Keputusan akhir ada di tangan majelis hakim. Mereka akan memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Kasus perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah masih dalam proses. Pengadilan memberikan kesempatan untuk mediasi dan berharap dapat mencapai penyelesaian yang damai.